Shalom anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan Miss Julita berharap agar kalian tetap semangat untuk belajar hari ini. Nah, tentunya hari ini anak-anak bersemangat karena kita sudah berada di tematik kelas 4 tema 9 anak-anak. Wah, tidak terbayang ya, kita sudah di tematik 9, tematik 4I. Silakan kamu ambil bukumu, persiapkan dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang kayanya negeriku. Tentunya bersama Miss Julita. Nah, langsung saja kita akan berdoa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Everybody say Amen. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, mengidentifikasi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjelaskan keadaan lingkungan sekitar. Yang ketiga, melakukan wawancara tentang kekayaan hayati di lingkungan sekitar. Yang keempat, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian anak-anak perlu mengembangkan sikap-sikap berikut. Yang pertama, be confidence. Anak-anak harus menjadi percaya diri. Kemudian anak-anak punya rasa tanggung jawab di dalam belajar. Kemudian anak-anak punya rasa peduli dan care terhadap satu dengan yang lain. Care terhadap guru, care terhadap teman-teman, itu yang paling penting ya. Nah, langsung saja yang pertama Miss mau tanya anak-anak, kira-kira apa yang dimaksud dengan sumber energi anak-anak? Ya, sumber energi adalah semua yang ada di sekitar kita anak-anak yang mampu menghasilkan energi. Nah, sumber energi dikelompokkan menjadi dua. Nah, sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Nah, kira-kira apa perbedaannya ya? Nah, kita akan lihat ya. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang terus-menerus tersedia di alam anak-anak. Lalu, jika sudah berkurang, dapat dipulihkan kembali. Nah, ini dia contoh sumber energi terbarukan anak-anak. Nah, misalkan memberikan satu contoh, misalnya energi panas bumi. Energi yang bersumber dari batuan panas dan sumber air panas bumi di pegunungan. Nah, manfaatnya apa? Uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin. Ya, memutar turbin ya. Nah, yang kedua dan yang ketiga dan bagian kosong yang lainnya anak-anak akan isi sendiri ya. Kemudian nanti difotokan dan dikirimkan ke main teacher masing-masing. Nah, ini lagi yang kedua yaitu sumber energi tidak terbarukan. Nah, misalnya energi minyak bumi. Nah, asal sumber energi minyak bumi itu berasal dari hewan dan tumbuhan anak-anak yang sudah mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Nah, pemanfaatannya jika minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia. Nah, contohnya ada bensin, ada solar, ada aftur, ada minyak tanah dan aspal. Nah, selanjutnya kamu akan mengisi sendiri ya. Dibaca baik-baik kemudian diisi sesuai dengan pemanfaatannya. Lalu energi anak-anak tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ya, Miss ulangi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi dapat diubah bentuknya menjadi energi lain. Nah, dalam mengubah suatu energi, misalnya energi listrik, itu memerlukan pembangkit listrik. Kita akan mengenal pembangkit listrik ya. Yang pertama itu PLTN. Siapa yang sering dengar PLTN di sini? Nah, PLTN itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kemudian yang kedua
PLT BBM. Wah, PLT BBM itu apa? Ya, pembangkit listrik tenaga bahan bakar minyak. Kemudian ada namanya PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian ada namanya PLTA. Nah, PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTU. Nah, pembangkit listrik tenaga uap. Dan yang terakhir ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, anak-anak coba lihat di sekeliling kalian, itu disebut lingkungan sekitar. Nah, bagaimana keadaan lingkungan sekitar di tempat anak-anak? Oh, kita akan lihat fungsi lingkungan itu bagi kita semua, bagi manusia itu apa ya? Nah, yang pertama, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, anak-anak, kalau misalnya tidak ada tempat tinggal, kira-kira bagaimana ya? Wah, pasti kita kedinginan, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Saat hujan datang, kita bisa basah kuyup. Nah, sebagai tempat tinggal, manusia hidup di dalam lingkungan. Nah, lingkungan tersebut berisi sarana dan prasarana anak-anak yang akan mendukung kehidupan seluruh manusia. Nah, sarana dan prasarana tersebut merupakan perpaduan antara unsur lingkungan alam dan lingkungan buatan anak-anak. Nah, yang kedua, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, banyak dari kita ataupun banyak orang-orang yang menjadikan lingkungan itu sebagai tempat mencari makan anak-anak. Misalnya petani, misalnya perkebunan, seperti itu ya. Nah, manusia itu memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Anak-anak, teacher, dan semua orang memerlukan makanan. Nah, lingkungan menyediakan sumber daya alam sehingga kita bisa mengelola sumber daya alam untuk memperoleh bahan sandang dan pangan atau makanan ya. Nah, yang ketiga, lingkungan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan manusia. Nah, kegiatan manusia yang dimaksud adalah manusia adalah makhluk sosial anak-anak. Makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan atau manusia yang harus berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nah, melalui berbagai kegiatan, misalnya kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, kegiatan politik, dan lain-lain. Nah, itulah yang akan menjadi tempat berlangsungnya kegiatan manusia ya. Nah, kemudian melakukan wawancara. Nah, ketika anak-anak melakukan wawancara nantinya, nah anak-anak perlu melihat beberapa hal. Yang pertama, anak-anak perlu membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik yang mau anak-anak tanyakan. Kemudian yang kedua, selama melakukan wawancara, anak-anak mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan maksud wawancara, mengucapkan terima kasih setelah wawancara selesai dilakukan. Kemudian, ini juga penting menggunakan kalimat yang santun dalam bertanya. Oke? Nah, itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan wawancara. Nah, kemudian kita akan masuk dalam hak dan kewajiban. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak? Haknya apa? Kewajibannya apa? Nah, kita lihat dulu ya. Hak adalah sesuatu yang diterima atau yang diperoleh setiap orang. Jadi, hak itu dimiliki oleh setiap orang atau harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, keduanya harus seimbang anak-anak. Keduanya harus berjalan dengan seimbang supaya saling melengkapi dan
dan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, Miss kasih contoh ya, misalnya hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian kewajibannya yaitu kita harus memelihara dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan nyaman. Oke? Nah, anak-anak, kita sudah berakhir hari ini pembelajarannya. We want to close, we pray. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we want to continue our next activity. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. See you and